tanya deh sama kamu. Sebenarnya kamu ada hubungan apa sih sama Leta? Iya, kita memang punya hubungan. Tapi cuma antara bos dan anak buah, itu aja. Bos dan anak buah? Emangnya apa yang kamu kerjakan buat dia? Tapi sebagai seorang perempuan, saya jarang ketemu yang seperti kamu. Kamu tuh baik, bahkan terlalu baik terhadap Leta. Kamu bisa mengerti keadaan ini. Padahal jelas-jelas dia mau merebut suami kamu. Jarang ada wanita seperti kamu. Heran, kenapa sih kamu begitu membenci aku? Padahal aku sudah melakukan segalanya buat kamu. Bahkan aku sudah memberikan keturunan buat keluarga Handoko. Papa sebenarnya juga nggak setuju Leta tinggal di rumah kita. Tapi Papa nggak bisa berbuat apa-apa. Percayalah, Din. Papa ada di pihakmu. Terima kasih, Pak. Papa sangat baik sekali sama saya. Saya nggak ingin Papa ribut sama Mama hanya karena saya. Vina. Vin. Benny, ini aku, Vina. Vin. Aku meminta Leta untuk meneruskan cita-cita kita, Ben. Cintailah Leta. Karena dia adalah pasangan yang tepat untuk kamu. Ingat, Benny. Anak dalam kandungan Leta adalah buah cinta kita berdua. Tidak. Tidak. Vina. Jangan, Vin. Vin. Jangan. Tidak. Kok aku tidur di sini? Tadi malam kamu kecapean, terus kamu ketiduran di sini. Terus tadi malam waktu kamu tidur, kamu manggil-manggil nama Vina terus. Kamu mimpi ketemu sama dia. Sama dong, Ben. Aku juga mimpi ketemu sama Vina. Terus dia mengatakan sesuatu padaku. Dia bilang apa sama kamu? Dia bilang, anak dalam kandunganku ini adalah buah cinta antara kamu dan Vina. Dia bilang begitu juga sama kamu. Kenapa? Mimpi kita sama. Dia bilang begitu juga sama kamu. Mau kemana, Ben? Aku mau ketemu istriku. Kamu udah bangun, Ben? Ada acara hari ini? Nggak ada, Mah. Oke, Mama rencananya hari ini mau ke butik, mau beli perlengkapan bayi. Mama minta antar sama kamu. Ma, Mama pergi sama supir aja, kenapa sih? Mama mau kamu juga ikut. Walaupun gimana, kamu itu kan bapaknya. Gini aja deh, Mah. Biar Benny yang pergi sama Dini. Dini kan bisa milih perlengkapannya nanti. Nggak bisa, Ben. Mama ini kan neneknya. Sedangkan kamu itu ayahnya. Kita akan pergi sama-sama. Sama Leta juga, karena Leta juga ibunya. Ya, tapi kan, Mah... Udah deh, udah. Mama nggak mau tahu. Maafkan aku, Din. Semalam aku tiduran di kamar Leta. Tapi kamu percaya deh, aku nggak ngelakuin apa-apa. Saya percaya, Mas. Saya cuma takut kalau... Kenapa? Enggak apa-apa. Ya, Mas kan tahu. Saya takut kalau tidur sendirian. Oh ya,
siang ini Mama mengajak aku untuk belanja perlengkapan bayi. Tapi aku nggak ikut. Kenapa? Aku nggak mau kalau pergi sama Leta. Lagi pula, aku nggak mau pergi kalau kamu nggak ikut. Mas nggak usah bilang begitu. Sekarang Mas pergi aja sama Mama sama Leta. Kamu nggak mau ikut, Din? Buat apa saya ikut? Memangnya kita mau piknik. Lagi pula kalian kan pergi mau mencari keperluan bayi. Saya nggak ada keperluannya. Saya ngapain ngikut-ngikut? Ya, kita kan bisa belanja yang lain. Nggak perlulah, Mas. Barang saya kan masih banyak. Masih bagus-bagus. Tuan Beni, ditunggu Nyonya di bawah. Nyonya sama Non Leta sudah nunggu. Iya, bilang aja saya mau mandi dulu. Kalau mereka nggak sabar, suruh aja jalan duluan deh. Baik, Tuan. Mas kok gitu sih ngomongnya? Nggak baik kan nyuruh orang tua nunggu. Udah deh, mendingan Mas sekarang mandi dan cepet-cepet temuin Mama. Jangan sampai bikin Mama marah. Ya nggak tahu aja kalau Mama marah kayak apa. Bentar ya. Loh, Nyonya kok ngelamun? Enggak, Bi. Ini saya lagi baca majalah. Ini loh, Nya. Bibi buatkan sop lagi. Yang kemarin sudah habis dimakan. Ini khusus buat Nyonya. Baik untuk kesehatannya. Bibi juga campur dengan ramuan-ramuan obat kuat dari keturunan Bibi. Dimakannya. Obat kuat. Lola mau dong. Loh. Jangan. Ini bukan untuk Non Lola. Bibi gimana sih? Ini kan dibikin untuk dimakan. Iya, Non. Tapi itu untuk wanita yang sudah menikah. Aneh banget sih peraturannya. Non, ini khusus untuk wanita yang kepengen anak. Nah. Hei. Aduh. Ngapain sih bengong aja sih? Jangan suka bengong, nanti kesambat setan loh. Rumah sepi kayak gini pada kemana? Pada pergi. Papa lagi main tenis. Terus Benny, Leta sama Mama kemana? Mereka juga lagi pergi. Lagi mencari perlengkapan bayi. Loh, kok kamu nggak ikut? Enggak ah, aku lagi males. Lagi nggak enak badan. Aduh, Din. Saya tuh paling nggak suka sama orang males. Mendingan kita pergi yuk, kita jalan-jalan. Mau kemana? Ya ke sekitar kompleks ini aja, kita lihat orang main sepeda, lihat orang mancing, lihat orang jogging, orang pacaran juga ada. Mau kan? Ayo deh. Ayo cepet. Nah gini dong, kamu kelihatannya seger tuh. Fresh, nggak kayak tadi kucel gitu. Habis bengong melulu sih. Duduk dulu yuk. Ya. Ngapain sih kamu sering ngelamun gitu? Pasti mikirin Benny dan Leta, iya kan? Terus terang aja, Hen. Walaupun aku bisa menerima Leta, tapi hati kecil saya nggak bisa terima.
Saya mengerti perasaan kamu, Din. Iya. Semua orang pasti mengerti. Bahkan Mama juga sangat mengerti perasaan saya, Hen. Mama menyuruh saya untuk bersabar. Tapi sabar itu ada batasnya, Hen. Saya bersyukur sampai sekarang saya masih bisa sabar. Saya berharap saya bisa terus bersabar sampai nanti seperti Mama. Mama bilang apa lagi sama kamu? Mama bilang, Mama pernah mengalami hal yang sama seperti apa yang sedang aku alami sekarang ini, Hen. Hen, apa Papa juga seperti Mas Benny? Apa... Ya, Mana mungkin, Hen? Apa itu kelihatannya laki-laki yang sangat bertanggung jawab? Dia baik, dan aku lihat hubungannya tidak ada masalah dengan Mama. Kelihatannya mereka serasi sekali, Hen. Mama betul. Papa pernah menjalin hubungan dengan wanita lain. Dari hubungan itu lahirlah saya. Hen, Ya, saya ini anak di luar nikah. Dan cuman Mama, Papa, dan saya yang tahu. Kamu ingat? Saya pernah menyebut-nyebut nama Ratna Dewi. iya, aku tahu. Aku pikir itu pacar kamu. Itu bukan nama pacar saya. Tapi itu adalah nama ibu kandung saya. Apa kamu pernah menemui dia? Bagiku itu bukan masalah. Yang penting sekarang saya sudah punya mama yang sangat baik. Saya sudah menganggap mama seperti ibu kandung saya sendiri. Saya begitu sayang sama dia. Jadi itu sebabnya kamu tidak pernah punya niat untuk ketemu dengan ibu kandung kamu. Niat itu selalu ada. Tapi saya pikir tidak akan banyak membantu. Saya tidak mau menyakiti hati mama dengan menemui ibu kandung saya sendiri. Nggak ada salahnya kan, Hen? Kalau kamu mau ketemu dengan ibu yang telah melahirkan kamu. Ya, tapi sudahlah. Yang penting sekarang semuanya sudah jelas. Saya harus bisa membalas semua kebaikan mama dan papa. Kamu sendiri bagaimana? Selain cuman bengong dan melamun kayak tadi. Nggak tahu lah. Ya, walaupun sebenarnya aku tahu jalan keluarnya. Apa itu? Aku harus hamil seperti Leta, Hen. Agar posisi aku seimbang dengan dia. Ya, aku tahu. Kedengarannya memang bodoh. Tapi lihat aja kenyataannya. Setelah Mama tahu kalau Leta itu hamil, seakan-akan Leta itu sangat berharga sekali bagi keluarga Handoko. Apalagi setelah kematian baby. Rasanya aku ini seperti orang tolol sekali. Din, kamu gak tolol. Kesalahan kamu, cuman kamu terlalu baik dan tulus hati. Bukan karena kamu gak hamil. Dan kamu tidak berani mengungkapkan kalau kamu tidak mau ada perempuan lain dalam perkawinan kamu. Itu aja masalahnya. Kamu tidak berani mengatakan semua itu. Kamu terlalu baik, Din. Kebaikan kamu membuat hidup kamu hancur, Din. Halo, Pak. Gimana tenisnya? Baru speaker aja sih putus. Wah, Bapak makin hebat nih ya. Mau kemana kamu? Pergi sama Robi ya? Kok Papa tahu sih? Tapi Papa jangan bilang sama Mama ya. Lola nggak lama kok, Pak. Paling Lola cuma pengen pergi nonton aja. Iya, Papa percaya. Iya, kemana sih pacar kamu itu? Kok nggak pernah kelihatan? Ada kok, Pak. Tapi mungkin papanya aja yang nggak pernah ketemu. Kok nggak pernah ke kantor Henry lagi?
Lola yang suruh, Pak, supaya dia nggak usah kerja dulu. Kenapa? Ya, kenapa ya? Sebenarnya sih nggak ada apa-apa, Pak. Tapi Lola pengen supaya dia berusaha. Karena Lola mau, dia bisa lebih mandiri. Bagus, itu bagus. Tapi sekarang apa kerjanya kalau dia nggak pernah masuk? Dia pasti ada di rumah kan? Kalau gitu kamu juga salah. Ya, iya sih, Pak. Tapi kan Lola maunya dia berusaha dulu. Karena Papa kan dulu pernah cerita kalau dulu Papa selalu mendapat berbagai fasilitas dari ayahnya Mama. Dan sekarang Papa merasa berutang budi sama Mama. Jadi kalau Mama ngomong apa aja, pasti Papa nurutin. Maafkan Papa. Papa cuma sekedar mau bantu Robi. Sama sekali Papa tidak berniat mengatur hidupnya. Tadinya Papa pikir hidup Robi bisa lebih baik. Kasih ya, Pak. Papa udah bersikap baik sama Robi. Loh, kok tumben kelihatan akrab bener? Ada apa ini? Nggak ada apa-apa. Lola aja lagi manja. Katanya kangen sama papanya. Kamu sih jarang di rumah. Makanya jangan gitu dong. Kamu dari mana aja sih? Belanja kok nggak ngajak-ngajak? Kamu nggak pernah di rumah, keluyuran terus. Salah siapa? Mama baru beli pakaian bayi untuk bayinya Leta nanti. Nih, bagus ya? Kok nggak ada pengumuman apa-apa sih, Ma? Kalau mau ada tamu kehormatan yang datang ke sini? Maaf, kalau saya tidak sempat untuk minta izin bahwa saya akan tinggal di rumah ini. Mama lupa ya bilang sama kamu. Leta mau tinggal di sini dan dia akan jadi bagian dari keluarga kita. Kalau gitu, selamat datang. Mama ke atas dulu ya, Mama capek sekali. Leta, kamu harus banyak istirahat. Kamu kan harus jaga bayi kamu, ya? Saya punya sesuatu untuk kamu. Mudah-mudahan kamu suka. Saya tahu maksud kamu. Kamu musuh saya kan? Tapi maaf, saya tidak segampang yang kamu pikir dan saya tidak selemah Andini. Kenapa sih kamu curiga terus? Salah saya apa? Saya mau tanya, ada hubungan apa antara kamu dengan Robi Haryanto? Kenapa? Kok tertawa? Ayo jawab. Apa sih yang kamu ingin tahu? Tanya aja. Saya sudah bilang, ada hubungan apa antara kamu dengan Robi? Oke. Tapi kamu harus janji. Kamu bisa tabah mendengar penjelasan saya. Aduh udah deh, mendingan ceritakan saja semuanya apa yang terjadi. Sebenarnya saya tidak punya hubungan khusus dengan Robi. Hubungan kami juga tidak terlalu dekat. Lalu kenapa saya pernah memergoki kalian berdua? Dan saya melihat kamu memberikan uang kepada Robi. Robi punya hubungan khusus dengan seorang teman perempuan saya. Sebenarnya dia itu seorang... Aduh, Lola. Sebenarnya saya nggak ingin ngasih tahu ini ke kamu. Tapi karena kamu memaksa, ya... Robi itu seorang gigolo. Laki-laki piaraan teman saya. Enggak, kamu bohong. Robi tidak mungkin seperti itu. Kamu pasti bohong. Coba kamu pikir, Lola. Dari mana dia dapat uang sebanyak itu? Bayangkan dalam 1 bulan dia bisa dapat ratusan ribu, bahkan jutaan rupiah. Kamu pasti bohong. Ya, terserah kamu mau percaya atau tidak. Saya cuma mau mengingatkan, sebaiknya kamu menjauhi Robi. Karena kamu ini kan keluarga Handoko, keluarga yang dihormati oleh semua orang.
Nah, kalau seandainya kamu berhubungan dengan orang seperti Robi, bukannya akan mencorengkan noda di keluarga kamu. Apa kamu gak malu? Dengar, kalau kamu sampai bohong, saya akan buat perhitungan sama kamu. Aduh, nona manisku. Udah hampir setengah jam, lihat. Diem terus. Kenapa sih? Kamu kemasukan setan apa kesambet? Aku nggak kesambet. Aku nggak kemasukan setan. Emangnya kamu? Kok malah aku yang dibilang kesambet sih? Kamu jahat. Kamu bener-bener brengsek, Rob. Kenapa sih kamu nggak bilang sama aku dari dulu? Apa sebenarnya hubungan kamu sama Leta? Aku nggak nyangka kamu benar-benar jahat, Rob. Ya udah, maafin aku ya. Aku seharusnya bilang sebenarnya ke kamu. Aku memang jahat. Tapi aku ngerjain ini karena terpaksa. Kamu ngertiin aku dong. Tapi kamu nggak perlu bekerja sebagai itu, kan? Apa nggak ada pekerjaan yang lebih baik? Aku tahu itu salah. Kamu ngertiin dong, di zaman sekarang susah cari kerjaan. Tapi kamu nggak perlu bekerja sebagai gigolo, kan, Rob? Apa? Gigolo? Siapa yang bilang begitu ke kamu? Ayo kasih tahu. Leta sendiri kok yang bilang. Ya ampun, Leta yang bilang. Terus kamu percaya lagi? Ya karena Leta sendiri yang bilang sama aku. Ternyata dalam pikiran kamu hanya ada uang aja, Rob. Jangan-jangan kamu pacarin aku juga gara-gara uang. Gila, aku berurusan dengan seorang gigolo. Lola, tunggu dulu. Dengar penjelasan aku dulu dong. Udah nggak ada yang perlu dijelasin lagi, Rob. Semua sudah jelas. Kamu hanya butuh uangku saja. Nih, ambil. Lola! Lola! Bu, jangan lupa ya, Bu, datang bulan depan. Iya, Suster. Terima kasih. Pasien nomor 10. Selamat siang, Mbak. Tolong resep saya, Mbak. Sebentar, Bu, ya. Ya. Mbak! Mbak, kenapa, Mbak? Di situ ya. Ini, Mbak. Mbak nggak kenapa-kenapa, kan? Sakit apa, Mbak? Saya nggak apa-apa. Saya cuma kurang darah. Kalau itu, Mbak, selain Mbak minum obat dari dokter, Mbak juga penting makan sayur bayam dan ati ayam, Mbak. Terima kasih ya, Bu. Iya, saya. Mbak, obat saya sudah selesai. Saya pulang duluan ya, Mbak. Iya. Jangan lupa istirahat. Iya. Terima kasih ya, Bu. Ya. Ratna Dewi. Bu? Aduh. Maaf ya, Bu. Robi nggak bisa nganterin Ibu. Gimana? Apa kata dokter? Syukurlah, Rob. Keadaan Ibu makin membaik, Rob. Dokter bilang sih Ibu nggak perlu seminggu sekali ke sini. Ya, cukup 1 bulan sekali. Nanti kalau keadaan Ibu membaik lagi, Ibu hanya perlu 3 bulan sekali ke sini. Iya, kalau udah lebih baik, ya mendingan nggak usah datang aja, Bu. Yaudah, yuk kita pulang yuk. Sekali-sekali kita naik taksi ya. Aduh, jangan dong, Rob. Kan boros. Tuh, naik bajai aja deh. Udah, nggak apa-apa. Yuk, yuk. Nyonya, tunggu Nyonya. Kok Robi ada di sini? Jadi kalian sudah saling kenal? Enggak, ini kakak iparnya Lola. Oh. Silahkan diminum, Non. Iya, terima kasih, Bu. Ibu suka jahit juga ya? Iya, itu pekerjaan Ibu dari dulu.
Apalagi sejak ayahnya Robi meninggal. Robi itu seperti ayahnya. Dia hobi memotret. Dulu ayahnya juga juru foto. Dia punya studio sendiri meskipun kecil. Tapi Robi nggak seperti ayahnya. Dia sih males. Sekarang aja agak mendingan. Dia suka di rumah. Kalau dulu, kerjaannya ngeluyur melulu. Dari pagi sampai pagi lagi. Terus dia bergaul dengan anak-anak muda yang hobinya ngebut pakai motor. Ya, itulah nasib anak yang nggak punya ayah. Memangnya sejak kapan ayahnya Robi meninggal? Sejak masih dalam kandungan. Kira-kira waktu usia kandungan ibu 5 bulan. Ibu jadi bicara yang sedih-sedih melulu. Oh ya, tinggal di mana Nak Dini? Asal saya... Dia tuh orang kaya. Kan saya udah bilang, dia tuh kakak iparnya Lola. Masih keluarganya Handoko. Ingat nggak Bu, Pak Handoko, kepala rumah sakit, yang ngasih saya kerjaan. Udah deh Bu, nggak usah basa-basi tentang keluarga kita. Emangnya dia peduli sama kita? Jadi, Nona ini menantunya Pak Handoko? Iya. Siapa nama suami Nona? Beni Handoko. Bu, apa Ibu kenal keluarga Handoko? Enggak. Ibu cuman ingat dulu Ibu punya teman namanya juga Handoko. Ibu nggak tahu, entah sekarang dia jadi apa. Kalau Nona, Nyonya nggak keberatan, makan siang di sini saja ya. Nanti Ibu buatkan sayur bayam. Ya, kebetulan Ibu di belakang menanam pohon bayam. Nggak usah lah Bu, nggak usah repot-repot. Nggak apa-apa kok, masak sayur bayam kan sebentar. Tunggu dulu ya. Iya. Syara, kamu nggak ada niat apa-apa kepada ibu saya. Kasihan dia, sudah tua dan sering sakit-sakitan. Saya nggak punya niat apa-apa sama ibu kamu. Alah, nggak mungkin. Kamu nggak ada niat apa-apa. Ngapain kamu datengin dia? Mau memperalat dia? Robi, saya kesini untuk mengucapkan terima kasih. Karena tadi pagi, ibu kamu sudah menolong saya. Saya nggak ada bermaksud apa-apa sama ibu kamu. Dengan cara merepotkannya. Kamu datang ke sini, dan dia membuatkan kamu sayur bayam. Terima kasih macam apa itu? Udahlah, pulang sana. Kita nggak butuh orang seperti kamu. Kita memang miskin. Ya, setidaknya kita nggak minta apa-apa, walaupun kita nggak punya uang. Nggak kayak keluarga kamu, menilai segalanya dengan uang. Udah, sana pergi. Ibu saya sudah cukup menderita kanker lambung. Dan saya nggak mau dia diganggu. Kanker lambung? Ibu kamu menderita kanker lambung? Kamu nggak usah pura-pura iba. Saya mau kamu pergi sekarang juga. Loh, Nyonya Dini kemana, Rob? Nyonya besar itu sudah pergi. Dia nggak mau makan sayur bayam di rumah ini. Sekarang kamu ketik lagi ya. Makasih Pak. Permisi Pak, Bu. Din, yang namanya Rana Dewi kan banyak. Kebetulan orang yang kamu temui punya nama yang sama. Mungkin aja sih, Hen. Tadinya juga aku berpikir seperti itu. Tapi setelah dia tahu kalau aku adalah menantunya keluarga Handoko, reaksinya itu loh yang membuat aku berpikir kalau dia itu adalah ibu kandung kamu. Kalau betul yang kamu temui itu adalah ibu kandung saya, berarti saya kakaknya Robi. Iya sih, tapi katanya ayahnya Robi itu sudah meninggal.
dan dulunya seorang fotografer. Kalaupun kamu sama Robi saudara, berarti kamu saudara tiri, Hen. Jadi saya kakak tirinya si brengsek itu. Mungkin aja sih. Tapi sebenarnya Robi itu anak yang baik loh. Walaupun dia berteman dengan orang-orang preman, itu kata ibunya loh. Sudahlah. Saya nggak mau membicarakan masalah ibu kandung saya. Lagi pula saya juga bilang sama kamu kan, kalau sekarang saya sudah punya ibu yang sangat mencintai saya. Dan saya sudah menganggapnya seperti ibu kandung saya sendiri. Ngomong-ngomong, gimana dengan kesehatan kamu? Apa kamu sudah baikan? Iya, nggak apa-apa. Dokter cuma bilang saya kurang darah. Ya, kamu memang harus banyak istirahat. Jaga kondisi badan kamu. Ya? Cuma kamu yang begitu baik sama saya, Hen. Itu sebabnya saya nggak bisa menghindar dari kamu. Menghindar? Buat apa menghindar? Apa kamu lagi menghindari orang-orang di rumah? Iya. Saya sedang menghindar dari Mas Benny, Mama, dan juga Leta. Din, buat apa kamu melakukan itu? Lagi pula saya sudah bilang sama kamu. Semuanya itu karena kamu. Kamu nggak berani bertindak dengan tegas. Lagi pula, dengan jalan menghindar, nggak akan menyelesaikan masalah. Iya kan? Cuma hamil. Iya, itu jalan keluarnya. Tapi masalahnya, saya nggak bisa, Hen. Saya yakin kamu bisa. Tapi kalau kamu dalam keadaan gelisah dan resah seperti ini, mana mungkin kamu bisa hamil? Saya yakin sekali kamu nggak mandul. Din, sekarang yang penting, jaga kondisi badan kamu. Kalau badan kamu sehat, segala sesuatu akan berjalan dengan lancar. Ya? Pak. Tumben kamu kemari. Apa nggak boleh saya datang ke kantor papa saya sendiri? Ada apa? Pak, ada satu hal yang saya mau tanya sama papa. Apa papa memberikan pekerjaan kepada Robi karena dia anak seorang wanita yang bernama Ratna Dewi? Apa betul begitu, Pak? Pak, kamu sudah tahu semuanya. jadi benar, papa menolong Robi karena dia anak seorang Ratna Dewi. Kenapa? Apa itu salah? Kenapa papa melakukan itu? Papa cuma mau membantunya. Tidak ada niat selain itu. Papa kasihan sama keluarganya. Ibu Ratna mengidap kanker lambung. Dan keadaan ekonominya, Robi itu anaknya sangat baik. Dia berusaha keras untuk membantu ibunya. Kasihan dia. Dia harus menanggung semua biaya itu sendirian. Padahal biaya itu sangat mahal. Atas alasan itulah Papa mau membantunya. Pak, kalau Robi bukan anak seorang Ratna Dewi, apa papa juga akan menolong dia? Kamu jangan berpikiran yang tidak-tidak, Hen. Papa memang pernah punya hubungan dengan ibunya Robi. Tapi semua itu cuma masa lalu. Ya,
Saya berharap Papa tidak punya niat apa-apa. Walaupun bagaimana, saya tidak akan mengucapkan terima kasih sama Papa. Walaupun sudah menolong ibu kandung saya. Pak, saya hanya tidak ingin Papa menyakiti hati Mama lagi. Papa bilang semua itu adalah masa lalu. Jadikan masa lalu, Pak. Papa harus membuktikan bahwa Papa sangat mencintai Mama. Seperti cinta Mama yang begitu tulus sama Papa. Maaf, Pak. Saya tidak bermaksud menghakimi Papa. Semua ini saya lakukan karena saya sayang sama keluarga ini. Saya sayang sama Mama. Saya juga sayang sama Papa. Selamat sore, Pak. Ben. Ben, Mama mau ngomong, Ben. Kamu duduk sini deh. Ada masalah yang Mama mau omongin sama kamu. Masalah apa lagi sih, Ma? Dengar dulu, Ben. Ini masalah penting loh. Begini. Kamu sama Leta kan belum resmi menikah. Kalau nanti bayi itu lahir, berarti kan cucu Mama nanti jadi anak di luar nikah. Aku sudah memikirkannya, Ben. Kalau kita menikah, status kita jadi jelas. Juga status anak kita. Untuk apa kita nikah? Let, apa kamu nggak malu? Nanti kalau kita nikah kondisi perut kamu lagi besar. Loh, daripada nanti tiba-tiba anak kita lahir tanpa orang tahu kapan kita nikahnya, kan lebih baik dilakukan sekarang. Biar aja orang mau bilang apa. Aku nggak peduli. Kamu cerai dulu sama Dini. Lalu kamu nikah sama Leta. Nanti setelah bayinya lahir, kamu cerai dari Leta. Lalu kamu nikah lagi sama Dini. Mama tuh punya pikiran kotor dari mana sih? Seenaknya aja nyuruh Benny kawin, cerai. Emangnya Mama pikir perkawinan tuh main-main? Kalian mau tahu kenapa saya memaksa untuk dinikahi? Karena kalau saya tidak menikah dengan Benny, maka anak ini tidak punya status yang jelas. Kalaupun dia diadopsi oleh Benny dan Andini, anak ini akan menganggap bahwa saya adalah ibu yang tidak bertanggung jawab. Ngapain sih temennya dia? Dia kan kakaknya Lola, Henry Handoko. Apa betul kamu Henry Handoko? Saya yakin. Kamu bohong. Kamu nggak akan bisa menerima perceraian itu begitu saja. Saya tahu perasaan kamu. Sekarang saya minta sama kamu, tolong kasihkan cincin kawin itu sama Mas Benny dan bilang sama dia, jangan cari saya lagi. Jangan-jangan ini cuma siasatnya Dini. Dia sengaja membuat Benny celaka supaya Benny tidak bisa membuat pernyataan cerai. Iya kan? Dasar busuk pikiran kamu ya. Andini nggak mungkin melakukan itu. Saya ada di sana ketika kecelakaan itu terjadi.
Selamat menjalankan ibadah puasa bagi kamu yang merayakan. Selalu update konten terbaru dari kami ya, dengan subscribe channel MVP Hits.